Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Enjen Zainal Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan tak lupa pula teman-temanku dari kelas 1 Ekonomi Syariah C yang saya cintai dan saya banggakan. Asik. Hai para mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada. Baik, kami dari kelompok 10 akan memaparkan presentasi materi tafsir, takwil, dan tarjamah. Langsung saja ya, sebelum kami memaparkan presentasi dari kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Arif Rahmati. Yang kedua nanti ada Mbak Rizka. Yang ketiga ada Mas Sabil. Dan yang keempat ada Mas Purnomo. Nah, langsung saja ya. Yang akan dibacakan oleh Mbak Rizka materi pertama. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir menurut bahasa artinya menyingkap dan melahirkan. Adapun pengertian tafsir menurut para ulama, seperti menurut Al-Kilabi, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya. Takwil menurut bahasa adalah menerangkan dan menjelaskan. Adapun pengertian takwil menurut para ulama seperti menurut Al-Jurzani, takwil adalah memalingkan satu lafaz dari makna lahirnya terhadap makna yang dikandungnya, apabila makna alternatif yang dipandangnya sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Terjemah. Arti dari terjemah menurut bahasa adalah salinan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syabuni, yaitu memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke beberapa naskah agar dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga dapat memahami kitab Allah dengan perantaraan terjemah. Baik para mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya, yaitu persamaan dan perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Nah, yang pertama dari persamaan tafsir, takwil, dan terjemah. Poin A, sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Nah, yang poin B, menerangkan makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Yang poin A, tafsir menerangkan maksud yang ada pada suatu lafaz yang menghilangkan kesamaran arti pada lafaz tersebut. Yang poin B, tafsir menerangkan maksud yang ada pada makna yang tidak ditunjukkannya secara zahir atau secara jelas, tetapi dikandung oleh lafaz tersebut berdasarkan dalil yang mendukungnya. Nah, poin C, tarjamah berarti memindahkan Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Purnomo Wimurti akan menjelaskan mengenai urgensi tafsir dan tarjamah. Yang pertama ada urgensi tafsir. A. Tafsir sebagai pembuka hijab Al-Quran. Pembuka hijab di sini maksudnya adalah memahami sesuatu yang masih tertutupi atau belum jelas. Dengan tafsir, sesuatu hal yang gelap menjadi terang dan yang terang menjadi lebih terang lagi, serta dapat mengungkap rahasia-rahasia yang ada di balik ayatnya dengan ilmu tafsir ini. Yang B, memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Ilmu tafsir membantu pembaca lebih mudah memahami Al-Quran secara kontekstual, tidak hanya secara tekstual. Yang kedua ada urgensi tarjamah. Yang pertama, mengetahui arti Al-Quran dalam bahasa non-Arab. Tarjamah yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan untuk memahamkan maksud ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab, bertujuan untuk kepentingan penyebaran ajaran Al-Quran.
agar bisa dipahami oleh mereka yang tidak paham bahasa Al-Quran. Yang kedua adalah untuk kepentingan dakwah. Dengan terjemah, kita dapat memahami apa-apa yang tertulis dalam Al-Quran sehingga kita dapat memahaminya dan menyampaikan apa saja yang terkandung dalam ayat tersebut. Syarat dan etika mufassir. Syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufassir antara lain: 1. Sehat akidah. Seorang yang berakidah menyimpang dari akidah yang benar tentu tidak dibenarkan untuk menjadi mufassir. 2. Terbebas dari hawa nafsu. Seorang mufassir diharamkan menggunakan hawa nafsu dan kepentingan pribadi, kelompok, dan jamaah ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena Al-Quran turun dari satu sumber, maka tiap ayat menjadi penjelas dari ayat lainnya dan tidak saling bertentangan. 4. Menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Berikutnya, dia juga harus membaca semua hadis Nabi secara lengkap dengan memilah dan memilih hanya pada hadis yang maqbul saja. 5. Merujuk kepada perkataan sahabat. Para sahabat Nabi adalah orang yang menyaksikan langsung bagaimana tiap ayat turun ke bumi. Bahkan sedikit dari mereka yang justru menjadi objek sasaran diturunkannya ayat Al-Quran. 6. Merujuk kepada perkataan tabi'in. Para tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan para sahabat Nabi SAW dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim pula. Secara umum, ada dua etika yang harus dimiliki oleh seorang mufassir, yaitu 1. Ikhlas, yakni berkenaan dengan unsur batin. Yang kedua, beramal dan berakhlak mulia, yakni berhubungan dengan unsur lahir.